soal dinamika gerak pada katrol. Ini untuk kelas 11 ya. Ada perbedaan dengan kelas 10. Nah, di sini soalnya adalah benda massa M1 dan M2 dihubungkan dengan tali melalui katrol yang tidak dapat mulur seperti gambar. Selama gerak, katrol tidak slip. Jadi gerakan tali ini dengan katrolnya itu tidak slip ya. Jadi talinya tidak bergerak duluan sementara katrolnya diam, atau katrolnya berputar sementara talinya diam ya. Jari-jarinya 10 cm ya. Massa 6 kilo untuk benda 1 dan 2 kilo untuk benda 2, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah percepatan benda 1, percepatan benda 2, percepatan sudut, katrol, besar dan arah, laju dan jarak setelah 2 detik, dan tegangan tali T, T1 dan T2. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan, kita harus menggambar ulang. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya ya, dan juga geraknya. Kita mulai dari gaya dulu. Jadi kita gambarkan dulu gaya luar, itu gaya berat, W1, W2, dan W3, itu W katrol, W3 ya. Kemudian kita gambarkan reaksi di sini, karena ini kan digantung pada mungkin langit-langit ya, sehingga ada reaksi ke atas. Kemudian kita sekarang analisis mengenai geraknya ya, karena di sini tadi W1 itu lebih besar daripada W2 ya, maka gaya menarik satu ini akan lebih besar daripada penahan ini. Jadi yang paling mungkin terjadi itu adalah benda 1 turun, katakanlah dengan percepatan A1, benda 2 akan naik ya dengan percepatan A2. Dan karena di sini ada katrol yang bisa berputar, maka dia akan berputar. Ya, bagaimana bisa berputar nanti kita lihat penyebab geraknya ya. Nah, sekarang di sini ada batasan-batasan yang digunakan. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa talinya tidak dapat mulur ya. Jadi tali tidak dapat bertambah panjang. Sehingga gerakannya ini pasti sama. Jadi kalau misalkan benda 1 akan turun sejauh A ya, maka benda 2 akan naik sejauh A juga. Jadi A1 akan sama dengan A2 besarnya ya. Arahnya tentu saja kebalikan ya. Nah, bagaimana dengan besaran yang lain ya? Nah, di sini kita melihat bahwa akan ada variabel, yaitu A, percepatan ini ya, percepatan linearnya untuk benda 1 maupun benda 2, dan percepatan sudut karena katrolnya ikut berputar sekarang. Kemudian tegangan tali T1, tegangan tali T2, dan tegangan tali yang ini. Ya, baik, kita akan sekarang membuat persamaan untuk menyelesaikan variabel ini ya. Kita mulai dari persamaan gerak untuk benda 1, yaitu dengan mengambil free body benda 1. Digambar di sini, digambarkan gaya-gaya dan arah gerak ya. Di sini gayanya mulai dari gaya luar, yaitu W1, dan gaya dalam, yaitu T1, tegangan tali. Tegangan tali itu tegangan tarik, ingat, meninggalkan benda. Jadi kalau di sini berarti ke atas. Dan A-nya ke bawah ya, ini. Sigma F sama M kali A, berarti karena A-nya ke bawah, berarti W1 itu positif dan T1-nya negatif. Kita isi M-nya, M1-nya 6, jadi nanti W1-nya dapat 60 min T1 sama dengan 6A. Atau T1 sama dengan 60 min 6A. Ini adalah persamaan dalam T1 dan A. Jadi belum bisa kita dapatkan langsung. Nah, untuk mendapatkan variabel ini, kita harus mempunyai persamaan yang lainnya, dan saya mulai dari gambar benda 2 ya sekarang. Di sini benda 2 tegangan talinya ke atas, tegangan tarik W2-nya ke bawah, A-nya ke atas ya. Jadi sigma F-nya diisi T2 positif dan W2 negatif. Dan diisi M2-nya 2 sehingga dapatkan
T2 min 20 sama dengan 2A atau T2 sama dengan 20 tambah 2A. Jadi sampai sejauh ini kita punya dua persamaan dengan 3 variabel, yaitu T1, T2, dan A. Jadi kita butuh persamaan lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Persamaannya kita dapatkan dari gerak benda 3. Di sini katrol sekarang berputar ya. Jadi katrol itu berputar. Di sini gaya-gaya yang bekerja ada gaya luarnya adalah Y katrol, kemudian tidak ada lagi ya. Y gaya dalam itu T1 dari sini, T2 ke sini meninggalkan benda, kemudian tegangan tali yang ini ke atas meninggalkan benda ya. Alfanya ke sini karena dia benda satu turun, jadi alfanya berlawanan jarum jam. Nah sekarang karena geraknya adalah gerak rotasi, maka hukum Newtonnya adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa, dan kita pilih torsinya terhadap titik O, titik pusatnya. Lebih mudah ya. Jadi nanti momen inersia juga terhadap titik O dikali alfa. Nah yang menyebabkan torsi itu yang efeknya berlawanan jarum jam itu adalah yang positif, itu adalah T1 dikali R. Jadi ini T1 kali R gaya kali jarak. Gayanya T1, jaraknya adalah jari-jari katrol itu sendiri. Sedangkan T2 muternya ke sini, berarti minus karena berlawanan dengan arah alfa ini ya. Kemudian momen inersia terhadap titik O itu adalah setengah mr kuadrat ya, dan dikali dengan alfa yang ini. Nah untuk momen inersia ini masa katrolnya kita substitusikan MK ya, dikali R kuadrat. Alfanya adalah A per R. Kenapa? Karena sepanjang gerak rotasi ini katrol tidak slip ya. Jadi selalu terdapat hubungan A per R selama geraknya. Jadi dari sini kita bisa sederhanakan, R-nya kita coret. Nanti R ini kita coret dengan R ini. Sehingga didapatkan persamaan T1 min T2 adalah setengah massa katrol kali percepatan linier ya. Nah, isikan massa katrolnya 4, jadi nanti T1 min T2 sama dengan setengah kali 4 2A ya. Jadi ini adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang kita lihat ternyata persamaannya ada 3, 1, 2, 3, dan variabelnya adalah 3 juga ya, yaitu A, T1, dan T2. Sehingga bisa kita selesaikan. Nah untuk menyelesaikannya kayaknya lebih mudah, nanti T1 kita substitusi ke sini, T2 nya substitusi ke sini, sehingga kita dapatkan persamaan dalam A saja ya, seperti ini ya. Jadi T1 min T2 sama dengan 2A ya. Nanti kita dapatkan ini ya, 60 min 6A min 20 tambah 2A sama dengan 2A. Dapat A nya 4 meter per second kuadrat ya. Sekarang kita akan menyelesaikan yang terakhir. Ini adalah gambar dari geraknya. Tadi kita sudah dapatkan A nya 4 ya, sehingga kita simpulkan bahwa percepatan benda 1 adalah 4 meter per second ke bawah ya, arahnya ke bawah. Kemudian benda 2 4 meter per second juga, tapi ke atas. Dan percepatan sudut katrol didapatkan dari nilai A dibagi R. 4 dibagi jari-jarinya 0,1 meter dalam meter, 40 radian per second kuadrat. Arah putarnya searah berlawanan jarum jam. Berarti arah vektornya adalah keluar bidang gambar ya. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan berikutnya, yaitu laju dan jarak. Nah untuk laju sama, kita tinggal gunakan persamaan GLBB ya. Di sini V0 nya 0, A nya 4, T nya 3, dapat 12, dan jaraknya menggunakan S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Disubstitusi dapatkan S nya 18. Lalu bagaimana dengan tegangan talinya?
Untuk tegangan tali T1 nya kita dapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai A ke persamaan yang tadi, yaitu 60 min 6A, jadi 60 min 6 kali 4 sama dengan 36, dan T2 20 tambah 2A, 20 tambah 2 kali 4 sama dengan 28. Nah, untuk T yang ini maka kita perlu membuat free body kembali ya. Yang ini free body-nya, gambarkan gaya luarnya, gaya berat, dan gaya dalamnya T1, T2, dan T. Kemudian untuk hukum Newtonnya kita gunakan sigma F sama dengan 0 karena benda atau katrol ini lagi diam ya dalam arah translasi, sehingga jumlah gayanya yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi T sama dengan T1 plus T2 tambah W katrol. 36 dari sini, T2 nya 28 dan W katrol 40, sehingga total T nya adalah 104 Newton. Oke. Demikianlah pembahasan ini, semoga bisa membantu.